Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada al-qika wa rida nafsika wa ziratasika wa midada kalimatika subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, kita kembali lagi di channel Sinau Peken. Alhamdulillah kita melanjutkan pembacaan nas dan terjemah dari kitab Mu'jam Tafsir Al-Ahlam karya dari Syekh Abdul Ghani An-Nablisi, yaitu kitab yang membahas tentang tafsir mimpi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, yaitu Al-Ibriq. Al-Ibriq yang artinya adalah teko atau kendi. Pembahasan takwil mimpi terkait dengan mimpi seputaran kendi atau teko. Qala Abdul Ghani An-Nablisi, telah berkata Syekh Abdul Ghani An-Nablisi, tadullu ru'yatuhu fil manami ala taubah, menunjukkan melihat kendi atau teko di dalam mimpi itu menunjukkan taubati lil ma'asyi, menunjukkan tobat dari perbuatan maksiat. Wa waladidz dzakari lil hamili, juga menunjukkan itu anak laki-laki bagi perempuan yang sedang hamil. Kalau perempuan sedang hamil kemudian dalam mimpinya melihat teko atau kendi, itu menunjukkan ataupun gambaran anaknya laki-laki. Wa rubbama dalla 'alal hulamil muttali'i 'alal asrar. Kadang pula mimpi melihat kendi atau teko itu menunjukkan seorang anak lelaki yang mengetahui rahasia-rahasia, yang bisa menunjukkan rahasia-rahasia, menampakkan rahasia-rahasia. Wa jam'ul abariqi a'malun sholihatun mujibatun lidukhulil jannah. Sekumpulan teko atau ibrik itu melambangkan amal-amal soleh, mujibatu lidukhulil jannah, yang menjadi sebab masuk ke dalam surga. Wa rubbama dalal ibriqu ala sayfi li'annahu min asma'ihi, dan terkadang ibrik ataupun teko juga menunjukkan makna pedang. Li'annahu min asma'ihi, karena ia termasuk salah satu nama kiasannya. Fa'in ghalat
qimatuhu fil manami dalla ala raf'i qadri man dalla alaihi. Maka apabila nilainya mahal di dalam mimpi, hal itu menunjukkan tingginya kedudukan orang yang ditunjukkannya. Kemudian wa yadullu ibrik alal la'ibi wa dhahiki, itu wal qahqahati. Jadi mimpi tentang ibrik atau teko juga dapat menunjukkan tentang permainan tawa dan gelak tawa. Wa kadzalikal hukmu fima yushbihuhu minal awani. Demikian juga hukum ini berlaku pada segala bejana yang serupa dengannya, maksudnya wadah untuk tempat air yang serupa dengan ibrik atau teko. Jadi hampir semua tempat air yang serupa dengan teko itu bisa dimaknai itu tadi, sama seperti ibrik. Qala Abdul Ghani An-Nablisi, telah berkata Syekh Abdul Ghani An-Nablisi. Nah, ini ganti tema, yaitu Iblisul La'inu. Nah, jadi mimpi melihat iblis yang terkutuk. Fil manami yadullu alal su', yaitu melihat iblis di dalam mimpinya itu menunjukkan keburukan. Qala rajulul Husaini, telah berkata seorang laki kepada Al-Husain. Ini Al-Husainnya siapa ini ya? Ya Aba Sa'id, ayanamu iblis. Wahai Abu Sa'id, apakah iblis itu tidur? Dia bertanya. Qala, berkata beliau, Al-Husain ini tadi, fatabassama, wa qala, jadi beliau itu tersenyum kemudian berkata, launama lawajadna rohatan. Jadi seandainya ia tidur, tentu kita akan merasa tenang. Jadi seandainya iblis itu tidur, ya tidak ada kemungkaran ya mungkin ya. Wa ru'yatuhu fil manami dallatun 'alal 'alimil mubtadi'. Melihat iblis di dalam mimpi juga menunjukkan seorang alim yang berbuat mubtadi'in, berbuat bid'ah. Wa tadullu 'ala tarkis sholati wal kadhibi wal ikhtilasi wa iktisabi dunubi wa tulil umur. Ia juga menunjukkan perbuatan. Jadi misalkan tarkis sholat, meninggalkan sholat, wal kadhibi, kemudian melakukan dosa, wal ikhtilasi, berdusta, kemudian mencuri, kemudian waktu sabi dzunub, melakukan dosa-dosa, batulil umr, serta panjang angan-angan. Wa tadullu ru'yatuhu 'alal makri wal khadi'ati wasyihri wa hasadi wal furqati baina zaujaini.
Nanti lanjut. Kiasan ala qisatihi ma'a Adam alaihissalam. Jadi melihat iblis di dalam mimpi menunjukkan adanya tipu daya, kelicikan, sihir, kedengkian, serta perpecahan antara suami dan istri berdasarkan kias pada kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, terus warubbama dallat ru'yatuhu 'alal irtidadi 'aniddin. Terkadang penglihatannya menunjukkan kemurtatan dari agama. Kemudian li'annahu kana abidallah ta'ala fa'ada bi mukhalafatihi matrudan mambudan. Karena dahulu ia adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah. Lalu akibat pembangkangannya ia kembali menjadi makhluk yang terusir dan terhina. Summa huwa fit ta'wili dallun 'alal malikil kafiril qayyimi bil bahri mujahazi lil junudi wal khayli warajuli. Jadi kemudian sampai dalam penakwilan mimpi ia juga menunjukkan sosok raja kafir yang menguasai lautan, yang mempersiapkan pasukan berkuda dan berjalan kaki. Qala Allah Ta'ala wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Isra ayat 64, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkudamu dan pasukan kakimu. Bersandarnya ke ayat tersebut. Fa in ra'a annahu sara iblis, jika seseorang itu melihat dirinya berbentuk iblis atau menjadi iblis, usiba fi basori, maka ia akan tertimpa kebutaan penglihatan. Nah, ini kebutaan penglihatan itu kalau basor berarti apa ya? Apa mata hati mungkin ya. Awirtadda an dinihi, atau murtad dari agamanya, awasya ma'budan wa mata makdudan, atau ia hidup dalam keadaan diagungkan namun mati dalam keadaan kehinaan, wa mata makmudan wa ruziqa naslan wa malan, serta wa ruziqa naslan wa malan. Jadi dia akan dianugerahi atau diberikan rezeki, keturunan dan harta, wantasoro, serta akan mendapatkan pertolongan atau mengalahkan ala adaihi, terhadap musuh-musuhnya, bimakrihi, dengan makar atau tipu daya, wa khidaihi, serta kelicikan-kelicikannya. Wa in kana ahlal lil mulki malaka, apabila ia termasuk orang yang layak untuk berkuasa, wa kana fihi zamanihi, maka ia akan memperoleh kekuasaan pada masanya, ya'muru bil munkari wa yanha 'anil ma'ruf, ia akan memerintahkan kemungkaran serta melarang kebaikan. Nah, ya, iblis kan seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wa man ra'aka annahu qatala iblis fa innahu yamkuru bimakirin wa khadda'in. Barang siapa bermimpi melihat seakan-akan ia membunuh iblis, ka'annahu qatala iblis, maka sesungguhnya ia sedang memperdaya seorang
yang licik dan penipu. Fa in kana sholihan khafifan fa innahu yaqnatu min amrillah. Namun apabila ia adalah orang yang saleh dan menjaga diri, maka mimpi tersebut menunjukkan ia akan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, oke, itu mimpi, takwil mimpi apabila terkait dengan gambaran iblis di dalam mimpinya. Kita lanjutkan. Al-ibil, yaitu unta. Man ra'a ibilan majhulatan tadkhulu mahallatan. Barang siapa melihat di dalam mimpinya unta-unta yang tidak ia kenal memasuki suatu perkampungan, terus asobathum amporun wasuyulun, maka hal itu menandakan akan terjadi turunnya hujan dan banjir pada penduduknya. Itu unta. Apa mungkin gini ya, karena unta itu punya itu tabung apa ya, tembolok yang isinya air itu, yang bisa diambil airnya, persediaan airnya di dalam tubuhnya itu mungkin ya. Kemudian ibnu tadi hewan unta, sekarang ada hewan namanya sebutannya ibnu awa. Ya, ini artinya sejenis binatang buas, bentuknya serigala kecil. Rajulun yamnaul huquqa arbabah, ia melambangkan seorang lelaki yang menahan hak-hak pemiliknya. Wa huwa minal mamsukhi, ia termasuk makhluk yang telah diubah atau dimansuh. Wa huwa yajri majrath ta'labi fit ta'wili, dan di dalam takbir mimpi kedudukannya serupa dengan rubah. Illa ana tha'laba aqwa, hanya saja rubah lebih kuat darinya. Apa ya, adiknya rubah. Qala Abdul Ghani An-Nablisi, telah berkata Syekh Abdul Ghani An-Nablisi, wa tadullu ru'yatuhu ala mutasab bibi fi syarri wal khisam. Jadi Syekh Abdul Ghani An-Nablisi telah berkata, melihatnya yang itu tadi, ibnu awa tadi atau serigala kecil, menunjukkan seseorang yang menjadi sebab timbulnya keburukan dan permusuhan. Wa tadullu ru'yatuhu 'alal ulfati wal ijtima'i 'alal lahwi wal 'aibi. Ia juga dapat menunjukkan pergaulan dan kebersamaan dalam perkara sia-sia dan permainan. Al-ulfah, keakraban, tapi dalam perkara sia-sia atau cuma main-main. Nah, kita ganti, masuk lagi. Ini ada binatang juga, namanya Ibnu Irsin, atau artinya musang kecil. Minal mamsuhi, ia termasuk makhluk yang dimasuh. Wa huwa rajulun safihun, ia melambangkan seorang laki yang bodoh. Zalimun, zalim, qasin, keras hati, qalilur rahmah, sedikitnya rahmat atau kasih sayang. Faman ra'ahu dakhala darahu, barang siapa melihatnya, musang kecil tadi masuk ke dalam rumahnya. Dakhalaha makarun, maka ia akan masuk ke rumahnya seorang penipu. Yajri majros sanuri, maka ia akan masuk rumah seorang penipu, dan ia diserupakan dengan sanuri atau kucing.
Qala Abdul Ghanil An-Nablisi, telah berkata Syekh Abdul Ghani An-Nablisi, wa huwa dabatun hamra'u dunas sanuri ta'laful buyuta mu'adiyatul lil fa'ri. Telah berkata Syekh Abdul Ghani An-Nablisi, ia adalah hewan berwarna kemerahan lebih kecil dari kucing, biasa hidup di rumah-rumah dan memusuhi tikus. Nah, biasanya kalau di sini tempat kita kan yang memusuhi tikus itu kucing. Nah, kita masuk lagi, ada namanya albanusu, yaitu ini bukan hewan tetapi jenis kayu eboni. Imra'atun hindiyatun musiratun. Ia melambangkan seorang perempuan India yang kaya. Aurajulun sulbun musirun, atau seorang lelaki yang keras kuat pendiriannya, lagi yaitu tadi kaya raya atau istilahnya berkecukupan hartanya. Itu tentang kayu eboni. Tidak tahu ini takwil mimpinya bagaimana, ini di kitab banyak tertulis seperti itu. Nah, sekarang kita pindah lagi, ini gambaran tentang al-abwabul maftuhah, yaitu mimpi terkait dengan gambaran-gambaran pintu-pintu yang terbuka. Al-abwabul maftuhah. Abwabur rizqi, pintu-pintu yang terbuka itu melambangkan pintu-pintu rezeki. Wababud dar, kemudian qayyimuha. Adapun pintu rumah, maka ia melambangkan kekuatan. Qayyimuha, oh maksudnya gini, maksudnya melambangkan penanggung jawab atau pengurus rumah tersebut. Kemudian fama hadatsa fihi fahuwa fi qayyimid dar. Maka apapun yang terjadi pada pintu itu maknanya kembali kepada keadaan sang pengurus rumah. Fa in ra'a fi wasati darihi baban zahirun. Jika seseorang melihat di tengah rumahnya ada sebuah pintu kecil, fahuwa makruhun, maka hal itu adalah sesuatu yang tidak baik. Li'annahu yadkhulu ala ahli aurati, karena itu menandakan masuknya orang ke tempat aurat atau kehormatan keluarga. Wa sayadkhulu tilka daru khiyanatun fi imro'atihi. Nah ini, dan akan masuk ke rumah tersebut sesuatu pengkhianatan terhadap istrinya. Wa bawabul buyuti maknaha yaqa'u ala nisa'i, dan pintu-pintu rumah maknanya tertuju pada para perempuan. Fa in kanat jududan, jika pintu-pintu itu baru, fahunna abkar, maka abkarun, maka mereka adalah perawan. Wa in kanat khaliyatan minal aghlaq, apabila pintu-pintu tersebut tanpa kunci, fahunna sayyibatun, maka mereka adalah janda. Wa in ra'a babadarin qad saqata, dan ketika seseorang melihat pintu rumahnya saqata, telah jatuh, au kuli'a ila kharijin, atau tercabut keluar, au mukhtarifan, atau terbakar, au maksuran, atau rusak, fadhalika musibatun fi qayyimid dar,
seperti itu, maka merupakan musibatun fi qayyimid dar, musibah yang menimpa pengurus rumah tersebut. Fa'in azuma babu darihi awit tasa'a wa qawiya fahuwa husnu halil qayyim. Jika pintu rumahnya tampak besar, luas dan kuat, maka hal itu menunjukkan baiknya keadaan pengurus rumah tersebut. Fa'in ro'a annahu yatlubu baba darihi fala yajiduhu fahuwa hairun fi amri dunyahu. Jika seseorang melihat bahwa ia mencari pintu rumahnya tetapi tidak menemukannya, maka ia berada dalam kebingungan di dalam urusan amri dunyahu, urusan dunianya. Wa man ra'a annahu dakhala min babin, barang siapa melihat dirinya masuk melalui sebuah pintu, fa in kana fi khusumatin fahuwa ghalibun, maka jika ia sedang berada dalam perselisihan, ia akan menjadi pihak fahuwa ghalibun, pihak yang menang. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, udkhulul alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Al-Maidah ayat 23. Masukilah mereka melalui pintu itu, maka apabila kalian memasukinya, sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang menang. Fa idza ra'a abwaban futihat min mawadi'a ma'rufatin, apabila seseorang melihat pintu-pintu terbuka dari tempat-tempat yang dikenal ataupun tidak dikenal, fa idza ra'a abwaban futihat min mawadi'a ma'rufatin au majhulatin, apabila seseorang melihat pintu-pintu terbuka dari tempat-tempat yang dikenal ataupun tidak dikenal, fa inna abwabad dunya tuftahu lahu, maka itu menandakan bahwa pintu-pintu dunia akan dibukakan baginya, malam yujawiz qadraha, selama hal itu tidak melampaui batas yang semestinya, jadi sesuai dengan kadarnya. Fa in jawaza, namun apabila melampauinya, fahuwa ta'tilu tilkat dari wa kharabuha, maka hal itu berarti terhentinya urusan rumah tersebut dan kharabuha, hancur. Fa in kanatil abwabu ila tariqi fa inna ma yanalu min dunyahu tilka yajru ju ilal ghurabai wal ammati. Apabila pintu-pintu itu menghadap ke jalan umum, maka apapun yang ia peroleh dari urusan dunianya akan keluar atau tersebar kepada ghurabai, orang-orang yang asing, wal amati, dan khalayak umum. Fa in kanat muhtahatan ila baitidar, apabila pintu-pintu itu terbuka menuju bagian dalam rumah, karena ma yanaluhu li ahli baitihi, maka apa yang ia peroleh akan menjadi milik dan manfaat bagi baiti, keluarganya. Fa in ra'a anna babadarihi itasa'a fawqa qadril abwab, jika seseorang melihat bahwa pintu rumahnya itasa menjadi lebih lebar, fawqa qadril abwab, dari ukuran pintu umumnya, jadi ukurannya lebih luas, lebih lebar. Bahwa dukhulu qaumin alaihi bi ghairi idznin fi musibatin, maka hal itu menandakan masuknya suatu kaum ke rumahnya tanpa izin
dalam keadaan terjadi musibah. Warubbama, dan terkadang kana zawalu babid dari an maudhihi zawala sahibid dari an khuluqihi. Ada kalanya bergesernya pintu rumah dari tempatnya menandakan berubahnya sikap pemilik rumah an khuluqihi, dari akhlaknya yang semula, wa taghayyurahu ala ahli darihi, serta berubahnya perlakuannya terhadap keluarganya. Fa in ra'a annahu kharaja min babin dayyiqin ila sa'atin. Jika seseorang melihat dirinya keluar dari sebuah pintu yang sempit menuju tempat yang lapang, fahuwa khurujuhu min dhiqin ila sa'ah, itu artinya menandakan keluarnya ia dari kesempitan menuju ke lapangan. Maksudnya lapang ya, keadaan lapang, bukan ke lapangan seperti untuk olahraga, itu bukan. Wa min hammin ila farajin, dari kesedihan menuju ke lapangan atau kelegaan. Wa in ra'a anna lidarihi babaini, jika seseorang melihat bahwa rumahnya memiliki babaini, dua pintu, fa inna imra'atahu fasidatun, maka sungguhnya istrinya adalah wanita yang fasad, yaitu rusak, tidak baik akhlaknya. Faman ra'a li babihi halqataini, barang siapa melihat pintu rumahnya terdapat dua buah halqata ini, cincin untuk pegangan itu ya maksudnya. Fa inna alaihi da'inan linafsaini, maka sesungguhnya ia menanggung dua macam nafsaini, dainan. Oh, ini maksudnya gini, duyun, hutang ya. Maka sesungguhnya ia menanggung dua macam atau dua jenis hutang pada dirinya. Fa in ra'a annahu qala khalqata babi, jika seseorang melihat bahwa ia mencabut halqah tadi, halqata babi, cincin atau pegangannya tadi dicabut, fa innahu yadkhulu fi bid'ah, maka sungguhnya ia terjumus, maksudnya dia masuk dalam perbuatan bid'ah, suatu bid'ah. Wan sidadu babidar, terus, dan tertutupnya pintu rumah, musibatun azimatun li ahli dar, itu menunjukkan suatu musibah besar yang menimpa penghuni rumah tersebut. Wa in ra'a fis samai abwaban mufattahatan, jika seseorang melihat fis samai, di langit, abwaban, pintu-pintu, mufattahatan, pintu-pintu yang terbuka. Jadi ketika melihat di langit kemudian ada pintunya dan pintu itu terbuka, kasuratil amtoru fitil kasanati, maka hujan akan turun dengan lebat. Tilkasanati, pada tahun itu, wazadatil miyahu, dan air akan bertambah atau berlimpah. Liqouli ta'ala, sebagaimana
firman Allah Ta'ala, fafatahna abwabas samai bima'in munhamirin, Al-Qamar ayat 11. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Quran surat Al-Qamar ayat 11. Wa man ra'a annahu yaqra'u baban, barang siapa melihat dirinya mengetuk sebuah pintu, fa innahu yustajabu du'auhu, maka itu pertanda doanya akan dikabulkan. Liqaulihim, sebagaimana dikatakan, man alaha ala qur'il babi, barang siapa terus menerus mengetuk pintu, yushik ayyuftahalahu, niscaya hampir saja pintu itu dibukakan baginya. Itu pertandanya seperti itu. Warubbama, dan terkadang karena zofaron bi amrin yatlubuhu, dan terkadang mimpi mengetuk pintu itu juga bermakna tercapainya sesuatu yang dia cari, yatlubuhu. Jadi bermakna tercapainya urusan yang ia cari. Fa'in qara'al bab, maka apabila ia mengetuk pintu, wa futihalahu, lalu pintu itu dibukakan untuknya, kada yushikulahu istijabata wa zofaro, berarti hampir pasti ia akan memperoleh jawaban dari doanya dan meraih keberhasilan. Kita lanjutkan lagi. Wa kullu ma kana lahu quwwatun ala ghairihi, dan setiap segala sesuatu yang memiliki kekuatan atas selainnya, wa rifatun ala ma siwahu, serta memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain. Fahuwa sultanun, maka ia melambangkan kekuasaan, wa malikun, kepemilikan atau kerajaan, wa qahirun, atau kemampuan untuk qahir, menundukkan. Wa kullu ma kana wi'an lil mal, dan segala sesuatu yang menjadi wadah harta serta tempat menyimpan wa kullu ma kana wi'a'an lil mal, dan segala sesuatu yang menjadi wadah harta, wa jayyidal mata'i, serta tempat menyimpan barang yang baik, fadallun alal qalbi, maka itu menunjukkan atau melambangkan al-qalb, yaitu hati. Wa kullu ma kana mamzujan, dan segala sesuatu yang tercampur aduk, wa madkhulan ba'dhuhu fi ba'din, saling masuk satu sama lain. Fadallun alal ishtirak, ini menunjukkan adanya syirik, persekutuan atau kerjasama, atau istilahnya ya kerjasama atau kepemilikan bersama. Wal khuruju minal abwabil dayyiqati busyra bin najati, dan keluar melalui pintu-pintu yang sempit merupakan kabar gembira akan keselamatan, yaitu kabar gembira. Wa salamati liman la dambalahu minas syukur, kabar gembira akan keselamatan dan kebebasan bagi orang yang tidak memiliki dosa besar. Wali ahlil khairi minal kibar, dan bagi ahli khair, jadi keluar melalui pintu yang sempit merupakan kabar gembira.
akan keselamatan dan kebebasan bagi orang yang tidak memiliki dosa besar, serta bagi orang-orang yang soleh. Wa fil mardo dallatun 'alal mauti wal khalasi minad dunya. Adapun bagi orang yang sakit, maka hal itu menunjukkan khalas minad dunya, kematian, warrohat, terbebasnya. Sebentar. Wa fil mardo, apabila hal itu jadi pada orang yang sakit, dalatun 'alal maut, menunjukkan kematian. Wal khalasi minad dunya, terbebasnya ia dari urusan dunia. Warrohat, dan tercapainya ketenangan atau istirahat. Ya, mati kan istirahat. Waliman kana saliman dalatun 'alal marodi. Dan bagi orang yang dalam keadaan sehat, mimpi itu justru menunjukkan akan datangnya penyakit. Li'anna salamata la yusarru biha illa man faqadaha, karena keselamatan itu tidak terasa nikmat kecuali bagi orang-orang yang telah kehilangan keselamatan maksudnya. Kita lanjut. Kita sampai di sini dulu. Nanti pertemuan berikutnya mimpi terkait dengan bertemu atau melihat para sahabat. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, untuk pembacaan nas dan terjemah dari kitab Mu'jam Tafsir Al-Ahlam kita sudahi dulu, kita cukupkan sekian. Ada kurangnya, ada salahnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.